Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, seorang majikan telah melakukan perbuatan keji terhadap 6 TKW ini. 2 diantaranya dari Filipina dan 4 dari Indonesia. Pihak korban berharap majikan dihukum seberat-beratnya. Berikut kronologinya. Berita viral hari ini setelah penganiayaan terhadap Eden, yaitu pekerja rumah tangga atau PRT migran asal Filipina. 4 PRT imigran asal Indonesia memberikan kesaksian atas kejahatan majikannya. Kesaksian tersebut disampaikan di acara siaran media Alianse Migran Asia atau AMCB hari ini, yaitu tepatnya pada hari Selasa, tanggal 29 bulan 6 2021. Yang pertama adalah Putri, yaitu umur 24 tahun. Ia memberikan kesaksian bahwa selama dia bekerja di rumah majikannya, yaitu tepatnya di Yunlong pada Februari tahun ini, selain harus bekerja 18 sampai 19 jam per hari, dia juga telah diperlakukan tidak manusiawi berkali-kali oleh majikan laki-lakinya. Setelah diketahui bahwa Mbak Putri ini telah berbadan 2, justru si pihak majikan perempuan menyuruh untuk membuangnya. Menurut penuturan Mbak Putri, hanya ada 1 kamar di rumah majikannya, dan dia diharuskan tidur di sofa atau ruang tamu dan menunggu majikan selesai menonton TV. Putri diharuskan bangun jam 5.30 setiap hari dan harus bekerja sampai jam 12 malam. Putri diminta majikan perempuan untuk memijat majikan laki-laki di kamar. Karena seringnya diperlakukan seperti itu, akhirnya Mbak Putri merasa ketakutan dan meminta izin untuk tidur di atap rumah. Tapi Putri hanya diberi 2 selimut, 1 sebagai alas dan 1-nya untuk menutup badannya. Putri yang merasa ketakutan kemudian menghubungi agensi untuk meminta ganti majikan. Tapi naasnya agensi memintanya bertahan sampai finish kontrak, kalau tidak ingin dipulangkan ke Indonesia. Karena memang belum punya uang dan masih butuh bekerja demi anaknya, Putri tidak ada jalan lain selain menerima kenyataan pahit. Sebulan kemudian Putri sakit dan majikan membawanya periksa ke dokter. Sungguh terkejut, ternyata Putri telah berbadan 2 dan si pihak majikan perempuan menyuruhnya untuk membuangnya. Jika tidak, Putri akan dipulangkan ke Indonesia. Harinya pada tanggal 25 April 2021, ketika dia sedang berlibur, Putri menghubungi Mission for Migrant Worker untuk meminta bantuan dan melaporkan ke kantor polisi Dunmun pada 9 Mei. Kasus ini sedang dalam penyelidikan. Kasus yang kedua adalah Sally, umur 25 tahun, juga mengaku mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami Mbak Putri. Mirisnya, Sally selain diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan laki-lakinya, dia juga sering mendapatkan perlakuan kasar dari pihak majikan perempuan. Sally mengaku sejak awal datang memang sudah merasa tidak nyaman karena selain pekerjaannya berat, majikannya juga tidak baik. Setelah bertahan 3 bulan, pada bulan April tahun ini, Sally mengadu ke agensi. Saat mengadu ke agensi, Sally diminta untuk menandatangani mediasi dan perjanjian damai dengan majikan laki-lakinya. Majikan laki-laki berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi, dan Sally berjanji untuk tidak melapor ke majikan perempuannya. Namun pada tanggal 14 Juni kemarin, majikan laki-laki itu melakukan perbuatan yang sama. Dia tidak berani mengadu ke majikan perempuan, takutnya nanti majikan laki-laki akan memutarbalikkan fakta. Yang ketiga adalah Uun, umur 27 tahun. Dari majikan yang sama dengan Ina, yang juga menghadiri konferensi pers, mengatakan
Dia juga mendapatkan perlakuan yang sama. Selain pekerjaannya berat, dia juga kurang makan dan kurang tidur. Selain itu, dia juga tidak diperbolehkan libur, sehingga dia tidak bisa meminta bantuan ke siapapun. Yang keempat adalah Mbak Ina, umur 28 tahun. Ina melaporkan majikannya ke kantor polisi setelah mendapatkan perlakuan kasar dari majikan laki-lakinya. Kejadian itu berlangsung pada pukul 5 dini hari. Penyerangan itu menyebabkan luka di tangan, kaki, dan kepala Mbak Ina. AMCB menyatakan bahwa 3 PRT migran asal Indonesia lainnya yang bekerja di rumah yang sama dengan Ina juga mengeluh. Mereka mengeluh sejak merebaknya COVID-19 pada Februari tahun lalu. Mereka diperintahkan untuk tidak keluar rumah pada hari libur. Tetapi majikan sering keluar pada hari Sabtu malam dan mengundang banyak orang makan malam di rumahnya. Selain itu, majikan mengharuskan mereka untuk bekerja, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 12 pagi atau malam. Paspor dan kontrak kerja mereka disimpan oleh majikan sejak mereka mulai bekerja di rumah tersebut. Berdasarkan fakta dan bukti yang sudah mereka kumpulkan, AMCB menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar bertanggung jawab untuk memberikan keadilan dan memenuhi janjinya untuk menghormati dan memenuhi hak-hak PRT migran. AMCB juga meminta pemerintah Indonesia dan Filipina untuk membantu para korban dengan memberikan pengobatan gratis kompensasi karena korban sudah kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan jika tidak mengalami kasusnya ini. AMCB juga meminta pemerintah untuk memblacklist majikan dan agensi jika telah terbukti melakukan kejahatan terhadap PRT atau TKW-nya, agar tidak terulang kejadian seperti itu lagi. Dari pengakuan keempat TKW tersebut, saat mengalami hal itu mereka tidak tahu harus mengadu ke siapa. Dikarenakan beberapa kali mengadu agensi, tapi justru pihak agensi lebih berpihak ke majikan, sehingga mereka berpikir percuma saja. Setelah kejadian ini, pihak MCBC berharap tidak hanya majikan saja yang dihukum, tapi pihak agensi juga harus dituntut atas kejadian ini, agar bisa jadi pelajaran untuk agensi-agensi yang lain. Nah, jadi berita ini sempat viral dan heboh kemarin ya guys di Berita TV. Jadi awalnya itu memang hanya ada satu kasus, yaitu Mbak Ina, tapi setelah beritanya mencuat keluar itu, akhirnya ada beberapa mbak atau TKW yang pernah bekerja di situ memberikan kesaksian. Nah, ternyata mereka juga mengalami hal serupa guys. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, selama ini setelah kejadian itu pihak agensi itu kemana gitu? Padahal mereka itu sudah berusaha untuk meminta bantuan sama pihak agensi, tapi justru mereka itu malah lebih berpihak ke majikan guys. Jadi miris sekali. Seharusnya setelah ada kejadian satu kali, pihak agensi juga memberikan peringatan sama majikan, ya nggak sih guys? Karena kalau tidak diberi peringatan, yang pasti nanti juga akan kejadian hal serupa lagi kepada TKW-TKW yang lain. Seperti belum lama ini ada seorang majikan yang di blacklist dikarenakan telah menelantarkan 8 TKW guys. Ya, kita berharap setelah kejadian ini pihak agensi lebih peduli gitu sama pekerja migran. Karena kita sebagai pekerja migran, jika ada masalah yang pasti yang paling pertama yang kita hubungi pasti agensi. Kita nggak mungkin berpikir untuk menelpon ke lain orang atau ke badan instansi yang lain, dikarenakan setiap bulannya kita membayar mereka guys. Tapi sungguh sayang ya, jadi banyak sekali agensi itu yang lebih berpihak ke majikan, dan ini seharusnya harus ada efek jerah sih buat mereka, harus dikasih peringatan juga sih agar tidak melakukan hal ini lagi guys. Ya, saya doakan buat teman-teman di luar sana, semoga saja diberikan panjang umur, rizki yang barokah, kesehatan, dan diberikan kelancaran dalam mengais rizki ya guys, dan majikan yang baik dan kesuksesan.